Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Makfira Makmur, dosen pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Di momen kali ini, saya akan mencoba mendeskripsikan anemari kuliah yang saya ampuh dari awal karir sebagai dosen tetap pada tahun 2017 hingga saat ini, yakni mata kuliah Pendidikan Pancasila. Awal-awalnya saat memberikan pengajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila ini, hanya ada satu pemahaman bahwa apa yang harus saya sampaikan adalah cukup sekedar materi-materi yang tertulis dalam bahan ajar yang sudah saya siapkan, dan misi utama pada babak ini adalah memaksa para mahasiswa untuk mendengar dan menghafal untuk kemudian menuliskan kembali hafalan-hafalan mereka dalam tumpukan lembaran-lembaran tugas serta lembar jawaban ujian. Namun kemudian dalam interaksi sosial, saya yang mengabdikan diri sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Guru Republik Indonesia atau LKBH PGRI Provinsi Gorontalo, tiba-tiba membangkitkan sebuah kesadaran pribadi akan kesalahan besar yang telah saya lakukan dalam menerapkan sistem pengajaran pendidikan Pancasila selama ini. Sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum atau LKBH, tentu saja batasan hak pendampingan hanya khusus bagi masyarakat ekonomi lemah, yang karena status ekonominya juga melemahkan status sosial, politik, dan hukum mereka. Dan pada sisi inilah saya kemudian dipersaksikan begitu banyak perlakuan hukum yang dalam penampakannya menjunjung tinggi fakta-fakta hukum, namun pada kenyataannya mencampakkan rasa keadilan. Contoh kasus, ada seorang bapak guru di sebuah SMK pada suatu saat dimintakan bantuan oleh sepasang suami istri petani miskin untuk membantu menjak tanah pertanian mereka, namun kemudian berujung pada laporan polisi oleh sebuah perusahaan besar yang mengklaim tanah pertanian tersebut adalah tanah mereka. Hingga kisah bapak guru dan suami istri petani ini harus berakhir dalam penjara. Ini hanyalah contoh kasus dari sekian banyak kasus lain yang berbeda jenisnya, namun sama dalam satu hal, yakni jauh dari rasa keadilan. Perenungan dalam fakta yang memprihatinkan ini membawa saya pada sebuah kesadaran bahwa sesungguhnya akar dari permasalahan-permasalahan ini adalah karena lemahnya kesadaran dan penghayatan para pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan terhadap kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan sebagai pengajar pendidikan Pancasila, saya merasa memiliki andil besar dalam menciptakan kekacauan sistem ini, karena apa yang saya berikan kepada para mahasiswa selama ini hanyalah sekedar meletakkan Pancasila sebagai sebuah dogma dengan berbagai rumusan hafalan-hafalan dan bukan sebagai nilai-nilai luhur yang tertanam dalam jiwa yang mengontrol kesadaran berperilaku individual, sehingga melahirkan sebuah budaya sistem sosial dalam berbangsa dan bernegara. Inilah yang mengantarkan saya ke dalam misi baru ini, yakni bagaimana menciptakan sistem pengajaran pendidikan Pancasila yang dapat membawa para mahasiswa saya sebagai calon-calon pemimpin bangsa dan negara untuk menerima setiap materi kuliah dengan pemahaman dan penghayatan penuh kesadaran, dan bukan karena keterpaksaan demi mendapatkan skor atau nilai semata. Maka untuk mengemban misi besar ini, tiada jalan lain. Syarat pokoknya adalah menyiapkan diri dengan sistem pengajaran dan formulasi materi ajar yang komprehensif, sistematis, yang semuanya itu tentu saja harus ditunjang oleh penerapan strategi belajar mengajar yang menarik, terukur, dan interaktif. Akhirnya disinilah saya saat ini. Untuk penguatan strategi belajar mengajar, formula materi kuliah dalam satu semester saya bagi menjadi 7 bagian yang akan dibahas dalam 14 kali pertemuan, sehingga rata-rata setiap materi dibahas dalam 2 kali pertemuan. Jumlah SKS mata kuliah pendidikan Pancasila ini adalah 2 SKS. Dengan demikian setiap pertemuan durasinya adalah 100 menit. 7 pokok bahasan dalam mata kuliah ini, yang pertama yaitu landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Pokok bahasan kedua adalah Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang keempat, Pancasila sebagai etika politik. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi nasional.
Yang keenam, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Saya berusaha membelajarkan mahasiswa bukan hanya dengan teori-teori, melainkan juga dengan penguatan penerapan studi kasus aktual dan populer dengan memberikan ruang diskusi yang lebih terbuka. Berikut contoh penerapan mata kuliah saya dalam metode offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sujud syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini kita semua masih dalam lindungannya. Meskipun kita tahu bersama bahwa keadaan Indonesia, khususnya Gorontalo, masih dalam keadaan dengan tidak baik-baik saja. Untuk itu sebelum saya lanjut ke mata kuliah ya, ini sudah pertemuan ke-12 ya? Pertemuan ke-12, saya tetap menganjurkan kita terus dengan protokol kesehatan ya. Tetap gunakan masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer biar tidak terjangkit dengan penyakit corona gitu. Nah, jadi sebelum saya masuk ke pertemuan ke-12 kita pada hari ini, ada yang tidak hadir? Iya, absen mana ketua tingkat? Iya, absen untuk ini mana? Ada berapa mahasiswa yang tidak masuk? 2 ya, siapa? Mampuk sama? Iya, baik. Ya, adik-adik, sebagaimana pembahasan kita pada pertemuan ke-11 kemarin, kalau pertemuan ke-11 kita sudah membahas terkait Pancasila sebagai ideologi nasional, ya. Dan untuk pertemuan ke-12 ini mungkin kita akan lebih banyak diskusi, karena kemarin sudah banyak bercerita tentang kaitannya Pancasila dengan hukum yang ada di Indonesia. Jadi untuk pertemuan ke-12 ini, Ibu minta kita proaktif, melawan lupa. Kemarin Pancasila sebagai ideologi nasional. Nah, sekarang kita akan masuk pada pertemuan ke-12. Untuk pertemuan ke-12 itu terkait, ini sudah saya siapkan untuk pertemuan ke-12 dalam pemaparan PPT, bagaimana Pancasila dalam tatanan hukum di Indonesia. Nah, sebelum saya lanjut, kenapa kita harus belajar prospek Pancasila yang saya sebutkan tadi? Kenapa negara Indonesia itu menganut sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan? Ya, kenapa Indonesia tidak ambil kekuasaan saja? Kenapa harus berpatokan pada Indonesia itu sebagai negara hukum? Nah, adik-adik, ini saya sudah menggarisbawahi, memahami arti yang sesungguhnya bahwa sebagai negara hukum memiliki makna segala aspek kehidupan dalam masyarakat, negara, pemerintahan harus berdasarkan hukum. Ya, dipahami benar ini. Hukum harus senantiasa ditegakkan. Tidak boleh tidak. Karena apa? Tanpa hukum, negara pasti tidak akan berjalan dengan baik dan benar. Masyarakat dalam penegakan hukum sangat diperlukan. Percuma kita punya aturan, percuma kita buat undang-undang kalau masyarakatnya tidak ngeh dengan aturan ini. Makanya banyak pelanggaran yang terjadi. Terlalu banyak undang-undang yang dibuat ya, di luar dari undang-undang dasar, di luar dari pembukaan undang-undang yang merupakan undang-undang tertinggi. Jangan salah ya adik-adik. Undang-undang dasar adalah pedoman kita, tapi undang-undang tertinggi itu bukan undang-undang dasar, ya. Undang-undang dasar pedoman kita sebagai dasar kita. Undang-undang tertinggi adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya toh. Nah, terkait yang saya bilang tadi bahwa kita merupakan negara hukum, itu ada dalam pasal 27 bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ya. Dalam pasal 28 juga sudah disinggung terkait masalah ini. Bahwa untuk menegakkan, melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ya, itu modal kita terkait negara hukum. Nah, ini penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan yang saya sebutkan tadi,
aspek kehidupan, kemasyarakatan, kenegaraan, gitu. Pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum. Untuk mewujudkan negara hukum, gitu. Salah satu yang diperlukan adalah perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dan penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Ini apa ini? Untuk mewujudkan negara hukum, salah satunya diperlukan perangkat hukum. Gitu. Perangkat hukum untuk apa? Untuk mengatur keseimbangan. Gitu. Di dalamnya ada siapa? Tadi kalau misalnya bermasalah kita ke polisi. Setelah polisi misalnya ingin klien mungkin bisa ada pendampingan. Kita lewat pengacara, ada jaksa, ada hakim. Kalau memang tidak puas di tingkat pertama kita bisa banding. Ketika tidak puas di banding kita bisa kasasi gitu. Masih ada loncatan-loncatan selanjutnya. Jadi itu dikawal semua. Karena apa? Menjaga keseimbangan tadi. Dengan demikian bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara Indonesia. Pancasila adalah merupakan paradigma pembangunan bidang hukum yang berkeadilan. Kita next, ini mungkin yang terakhir sebelum kita ke diskusi. Unsur yang kita terapkan dalam negara hukum apa-apa saja sih Bu? Gitu. Ini saya sudah muat di sini. Yang pertama, harus terdapat sistem pemerintahan negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Ini yang seharusnya. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini unsur-unsurnya. Ini kalau diterapkan ini luar biasa. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang kedua, dalam menjalankan pemerintahan harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kalau poin kedua ini masuk, selesai. Gitu. Poin pertama didasarkan pada kedaulatan rakyat. Poin kedua berdasarkan perundang-undangan, selesai. Tapi pada kenyataannya seperti apa? Ya. Yang ketiga, adanya badan yang melakukan pengawasan. Harus ada pengawasan karena kadang-kala kalau kita melaporkan sebuah tindak kejahatan tanpa ada badan yang mengawasi ini, aduh susah. Kita pun sebagai misalnya korban, kita harus butuh pendampingan dari pengacara. Adanya badan yang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan yang bebas dan mandiri, di mana lembaga tersebut benar-benar tidak memihak siapapun. 3 poin ini jika diterapkan dalam negara, aman negara. Baik, kita masih punya beberapa menit, kita akan diskusi terkait materi yang saya sampaikan, pertemuan ke-12 ini. Nanti kita akan bedah sama-sama, kita sharing sama-sama. Jadi adik-adik yang ada yang ingin bertanya, saya berharap banyak yang mau bertanya dalam konteks ini, karena pertemuan-pertemuan sebelumnya banyak yang bertanya. Semoga di sini juga banyak pertanyaan. Untuk pertemuan. Ada yang bertanya? Hands up, angkat tangan. 1, 2, siapa lagi? 3, apa lagi? Banyak ya? 4, luar biasa. Oke, 1, silakan. Mengapa Indonesia tidak menganut negara kekuasaan saja dibandingkan menganut negara hukum? Karena yang kita tahu bersama, apalagi di era globalisasi sekarang, banyak sekali peraturan-peraturan yang dituangkan ke undang-undang belum efektif untuk menegakkan hukum. Ya. Kita tampung dulu pertanyaan pertama sambil kalian kalau ada yang mau menjawab bisa pikir-pikir dulu apa ini jawabannya. Kita sharing sama-sama. Yang kedua mungkin ada pertanyaan kedua. Siapa lagi yang mau bertanya? Kita tampung dulu. Angkat tangan. Ya, silakan. Menurut saya karena ini belum yang baik-baik saja. Saya Anselul Tasus. Istri memarahi suami. Oh, yang baru sekarang ini ya? Iya. Gara-gara mabuk. Gara-gara. Putus atau penjara. Oh iya, luar biasa pertanyaannya. Berarti kalian memang fokus dari tadi ya yang saya sampaikan. Iya, makasih. Yang ketiga, silakan. Tujuan hukum. Apa sebenarnya tujuan hukum itu? Iya. Tujuan kita mau pelajari hukum. Iya. Apa sih tujuan kita pelajari hukum ya? Artinya dia bertanya-tanya, kenapa belajar susah-susah belajar hukum? Tujuannya apa sebenarnya? Gitu ya. Oke, masih ada pertanyaan? Kita tampung. Oke, silakan paling belakang. Rijal ya? Oh, iya, silakan Rijal. Indonesia ini secara kita ketahui bersama, atau teman-teman, secara kita ketahui bersama, masih menganut sistem negara Eropa kontinental. Nah, dengan sekarang ini bukan hanya di Gorontalo atau bukan hanya di Muhammadiyah, di Indonesia ini puluhan juta
jutaan mahasiswa hukum yang sedang menuntut itu. Tapi kita masih menggunakan sistematika yang ada di luar. Ada apa ini sebenarnya? Tidak bisakah kita untuk membuat peraturan-peraturan tersendiri? Mungkin karena masih menggunakan sistem-sistem hukum yang dari luar, Bu, atau teman-teman. Itu pertama. Terus saya mau lagi yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Hukum yang tidak baik-baik saja. Ada apa ini sebenarnya? Mungkin itu saja, Bu. Wow, luar biasa ya mahasiswa Prodi Ilmu Hukum ya, untuk khususnya untuk mata kuliah Pancasila ini. Sebelum saya yang menjelaskan atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan tadi, dari adik-adik semua ada yang mau menanggapi tidak? Terserah mau pertanyaan yang mana, yang ini, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Silakan. Aduh, luar biasa. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Kenapa Indonesia tidak menganut sistem kekuasaan dibandingkan dengan sistem negara hukum sekarang? Menurut pendapat saya, karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa sistem negara hukumlah yang paling ideal. Sekian, terima kasih. Ya, itu coba dia. Jadi hukum yang paling ideal ya, bukan negara kekuasaan tadi itu ya. Terus untuk yang pertanyaan kedua, mana? Ada yang mau jawab pertanyaan kedua tadi? Kalau kita berbicara hukum, di situ mungkin sudah ada norma-norma atau kemudian ada yang berperan di situ seperti undang-undang. Iya. Kalau kita berbicara tentang tujuannya, mungkin saya bisa mendefinisikan sendiri bahwa fungsi tujuan hukum itu berfungsi sebagai perlindungan kepada masyarakat agar keperluan atau kepentingan masyarakat itu bisa berjaga, bisa jalan dengan baik, atau bisa teratur. Makanya saya mengatakan bahwa tujuan hukum itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu dia ada kepastian hukum, kemudian kemanfaatan dan keadilan. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Gimana yang bertanya tadi? Dia ya. Terus yang pertanyaan ketiga, mana tadi pertanyaan ketiga? Iya, mana terkait kasus? Ada yang mau membahas masalah itu? Sebelum saya simpulkan, karena beberapa menit ke depan mungkin kita akan selesai untuk mata kuliah ini ya. Ada yang membahas tadi pertanyaan ketiga terkait kasus tadi, katanya negara Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Contoh kasus, orang yang ingin mencari keadilan justru tidak mendapat keadilan. Bagaimana dengan kasus itu? Dalam contoh kasus yang tadi disebutkan. Ya dia. Terus yang pertanyaan keempat dari Rijal Agu. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Rijal, yaitu kenapa Indonesia masih menganut sistem yang diadopsi dari negara luar. Baik, dari pandangan saya, kalau dari sejarah itu kan berarti menganut atau aturan yang diadopsi. Kenapa masih menggunakan itu? Mungkin menurut saya dalam sistem dalam menganut sistem kontinental itu mungkin terdapat aturan-aturan yang mungkin dianggap lebih cocok atau pas di kehidupan masyarakat saat ini daripada dibuat sendiri. Kenapa tidak menggunakan yang dari negara sendiri? Terkadang ketika kita sudah membuat peraturan sendiri, seperti yang dikatakan oleh Ibu Fira tadi, pemikiran-pemikiran masyarakat yang membuat peraturan itu tidak pas untuk masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Ada tanggapan, Jal? Luar biasa ya tanggapannya, gimana Jal? Ya, terima kasih Bu. Itu adalah jawaban yang sangat enak menurut saya. Nah, lagi-lagi kalau sudah seperti itu, sudahlah kita hanya berbicara tentang hukum sekarang ini. Kalau masih menggunakan sistem yang dari luar, toh yang merasakan juga kita, kan peraturan ada beberapa peraturan atau undang-undang yang dibuat ini itu kan akan terganti dengan situasi yang sekarang yang sedang kita alami. Nah, kita ini sebenarnya punya sumber daya manusia yang banyak, cuman kekurangan saja, kekurangan keberanian, kekurangan orang jujur yang sebenarnya di Indonesia. Banyak orang-orang pintar, banyak sumber daya manusia. Kamu tidak dilirik oleh orang-orang yang di atas kita, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Fira tadi. Lalu rakyat, ini yang menjadi bullshit.
Sudahlah, kita ini adalah negara yang akan sudah mau berkembang, kapan sudah mau masuk. Kalau sedangkan dari aturan-aturan saja kita masih menggunakan aturan-aturan dari luar, untuk sebanyak sumber daya manusia dari Indonesia. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa. Masih ada pertanyaan, masih ada tanggapan? Sebelum saya simpulkan ya. Masih ada? Udah ya? Oke. Baik, saya tidak akan bahas poin per poin, tapi secara keseluruhan dari 4 pertanyaan tadi. Tadi Ijal sudah bertanya tentang kenapa kita masih menganut Eropa kontinental. Kenapa kita bangsa negara Indonesia tidak membuat hukum sendiri saja gitu. Padahal ini pernah terjadi kemarin loh Ijal. Dalam rancangan Undang-Undang KUHP, RUU KUHP yang kemarin sempat viral itu, yang katanya kalau ayam masuk di rumah itu dendanya 10 juta. Ada kan rancangannya kemarin kan? Ya. Tapi justru dibully habis-habisan gitu. Kalau perempuan yang ketemu di jalan nanti langsung dipenjarakan gitu. Satu, saya bilang, ketika pemilihan banyak sekali penawaran-penawaran yang terjadi. Pilih saya kasih 50.000. Pilih saya kasih daster. Pilih saya kasih ini dan itu bla bla bla, banyak sekali yang mau diterapkan. Satu yang perlu kalian ingat, ketika itu kalian buat ya, kalian memilih orang-orang yang seperti itu, hal pertama yang mereka lakukan adalah menukar kembali uang-uang kalian, uang-uang mereka yang sempat mereka kucurkan ke masyarakat. Terjadilah korupsi. Jadi jangan coba-coba seperti itu gitu. Hal pertama yang mereka lakukan ketika mereka membagi-bagi sembako, membagi daftar yang saya bilang tadi, membagi uang, adalah mengembalikan semua apa yang mereka pernah keluarkan. Maka terjadilah korupsi. Gitu. Mungkin Ijal memilih karena Ijal sudah disogok kemarin 100.000. Karena melihat tidak punya rokok, beli ada uang rokok, kita mau pilih Padiajo gitu. Jadi pintar-pintarlah jadi orang. Jangan hanya karena disogok terus kita memilih si A gitu. Pakai hati nurani kita. Ya, yang pertama. Terus tadi saya singkat-singkat padat saja. Nanti kita berkembang lagi pada diskusi berikutnya. Tadi ada contoh kasus. Contoh kasus dari siapa tadi namanya? Banyak orang-orang yang bilang, saya simpulkan ya, Ibu, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kenapa? Gitu. Saya pribadi menyampaikan bahwa ketika ada polisi semua itu baik, pengacara baik, hakim baik, jaksa baik. Ketika ada yang jahat, mereka adalah oknum. Jangan pernah bilang jahat Bu, hukum jahat, tidak, ya. Tidak sama sekali. Ketika kejahatan terjadi itu adalah oknum, bukan polisinya, bukan pengacaranya, bukan jaksanya, tapi oknumnya yang bermasalah. Sama dengan yang disampaikan Ijal, oknum-oknum tertentu. Jangan menyalahkan produknya, hukum sudah baik, tapi kadang-kala yang di bawah yang sering mangkas itu. Dari atas, presiden kasih misalnya jutaan, sampai di bawah ratusan, ke bawah puluhan gitu. Siapa? Oknum-oknumnya. Jadi jangan pernah menyalahkan produk hukum. Produk hukum sudah bagus, undang-undang sudah ada, aturan sudah bagus. Tapi ketika disalahgunakan, itu yang saya bilang tadi. Peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat harus ada. Produk sudah bagus, tapi tidak punya peran dari masyarakat. Bagaimana bisa produk jalan dengan bagus? Undang-undang sudah mengatur itu, 378 misalnya hukumannya begini. Tapi polisi, oknum polisi tadi justru, oh kita PK manakan, ini keponakan saya. Nggak boleh. Gitu. Bebaskan dia. Oknum tadi itu. Jadi produk, peran serta, badan pengawasan itu harus connect ketiga tadi unsur yang saya sebutkan tadi. Tidak boleh salah satu. Produk bagus, masyarakat mantap, pengawasan ada, selesai, makmur Indonesia. Ya? Paham? Ya. Itu mungkin bisa menjawab secara keseluruhan. Apa sih tujuan itu? Sudah terbahas tadi. Tujuan negara hukum. Biar berkeadilan, kemakmuran. Bagaimana bisa itu? Yang 3 poin yang saya bilang tadi. Ketiga-tiganya harus ada keterkaitan. Tidak boleh hanya salah satu. Salah satu timpang, hancur kita. Ya Ijal ya, Ijal bilang tadi produknya harus bagus. Kenapa kita mengadopsi dari Belanda? Kemarin sudah mau diperbaharui ini, sudah mau diperbaharui. Tapi banyak selentingan yang muncul dan banyak oknum-oknum yang menggunakan ini. Hanya oknum, bukan anggota dewannya, oknum ya yang saya bilang. Ada yang mau mencari keuntungan. Mau mencari keuntungan dari produk ini gitu. Jadi kita jangan salah kaprah gitu. Nah, makanya saya berharap prodi ilmu hukum
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial ini, Prodi Ilmu Hukum, ya, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, ada yang nanti akan jadi anggota dewan yang bisa memperbaiki produk hukum kita secara maksimal gitu. Kita di sini bukan cuma agama Islam, tapi banyak agama di sini. Sudah 6 agama ya. Iya. Kemarin waktu sebelum amandemen Pancasila itu berdasarkan syariat Islam. Sekarang sudah dirubah. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, bukan lagi syariat Islam. Karena yang berjuang ini bukan hanya agama Islam saja. Ya, paham sampai sini? Ya. Oke. Itu mungkin dari saya. Kita akan berkembang lagi pada pertemuan selanjutnya. Ini pertemuan ke-12, kita akan rangkum untuk pertemuan ke-13 dan ke-14. Saya sangat berharap kita tetap konsisten, khususnya mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, ya. Tetap seperti ini, jangan hanya teorinya kita kejar, tapi di luar sana prakteknya nol besar. Ya, semangat terus Prodi Ilmu Hukum. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.